Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 453. Saldonya 12,8 miliar. Tempat tersebut kembali hening. Banyak orang yang hadir adalah orang-orang kaya yang terkenal, dan mereka semua memiliki kekayaan bersih lebih dari 10 miliar. Namun banyak dari aset tersebut adalah aset tetap. Dalam situasi saat ini, meminta mereka untuk memberikan 1 miliar uang tunai mungkin merupakan sebuah kemewahan. Sedangkan untuk Su Chen, saldo di kartunya saja sudah lebih dari 10 miliar. Tingkat apa ini? Sekalipun keluarga mencetak uang, tidak lebih dari itu. Yang Tianluo dan Ning Yu tercengang dan tampak malu. Kali ini, mereka benar-benar dihancurkan oleh Su Chen. Tuan Su, Anda benar-benar menyembunyikan semuanya. Yang Tianluo tertawa dengan canggung, bukannya dengan sopan. Meskipun keluarga yang termasuk di antara 3 keluarga besar teratas di Yanjing, itu ada di Yanjing. Tapi saat ini, sangat mustahil untuk bertarung dengannya secara langsung. Tidak apa-apa. Su Chen berkata dengan ringan. Su Chen dengan santai mengambil gelang itu dari tongkatnya, dan Lin Ruohan meletakkannya di pergelangan tangannya. Chen, saudara Chen, apakah terlalu boros menghabiskan 1 miliar untuk membeli barang ini? Jantung Lin Ruohan berdebar kencang. Ini adalah hadiah paling berharga yang pernah dia terima dalam hidupnya. Itu tidak mahal, jangan khawatir. Gelombang makanan anjing lainnya hampir membuat Jian Yuan mati. Saudara Yang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada begitu banyak orang yang hadir. Jika kita tidak menemukan cara untuk mendapatkan kembali wajah kita, kita akan sangat malu. Ning Yu berbisik. Dia selalu ingin membalas dendam terhadap Su Chen, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan ditampar wajahnya oleh Su Chen sepanjang waktu. Dia telah menyimpan kebencian ini di dalam hatinya sejak lama. Saudara Yang, ketika lot berikutnya muncul, Anda dapat terus menawar harganya dengannya. Yang terbaik adalah menaikkan harga menjadi puluhan miliar, dan akhirnya biarkan dia membelinya. Tidak. Yang Tianluo langsung keberatan. Jangan remehkan dia. Jika dia bisa mencapai level ini, saya yakin dia pasti bukan orang bodoh. Jika saya menaikkan harga gila-gilaan, dia akan melihatnya. Maka kitalah yang akan menderita. Dalam hati Yang Tianluo, dia memiliki Xiao Jiu miliknya sendiri. Jika Anda terus menawar dan dia tidak membeli pada akhirnya, Anda tetap akan menderita. Saudara Yang, jika metode ini tidak berhasil, maka kita tidak dapat memikirkan metode lain. Jangan khawatir, ada begitu banyak orang kaya di sini, gunakan saja bantuan mereka. Yang Tianluo berkata sambil tersenyum. Gunakan mereka untuk membantu. Chen Nian bertanya dengan bingung. Apakah kamu lupa sikap mereka terhadapku? Yang Tianluo tersenyum dan berkata, mereka semua ingin menjilat saya. Ketika lot berikutnya keluar, saya akan menyapa dan meminta mereka menaikkan harga, dan akhirnya membiarkan Su Chen menghabiskan banyak uang untuk membelinya, lalu dia akan dimanfaatkan. Itu ide yang bagus. Kemudian, di bawah ekspektasi semua orang, senjata ajaib lainnya muncul, dan Han Dao Jun memperkenalkan. Pria ini baru saja menghabiskan 1 miliar untuk membeli senjata ajaib, jadi kami membuat keputusan sementara untuk mengambil senjata ajaib sebagai keuntungan untuk lelang ini dan memberikannya kepada semua orang. Tuan Han, berhentilah bersikap sok dan mari kita lihat apa itu. Jangan khawatir. Membuka kain merah pada instrumen ajaib, terdapat liontin batu giok hitam, gayanya sederhana dan tidak memiliki keindahan. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, fungsi liontin ini adalah untuk mengubah Feng Shui dan mengubah rejeki. Jika Anda membawanya, visi Anda pasti akan berkembang di masa depan, dan Anda akan mengubah nasib buruk menjadi keberuntungan. Hal ini sepertinya sangat menarik. Saya rasa semua orang yang berbisnis akan menyukainya. Itu pasti. Jika itu sama ajaibnya dengan perkenalan, maka kamu akan mendapat keberuntungan di masa depan dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Karena kamu menyukainya, aku akan membelikannya untukmu. Su Chen berkata dengan penuh kasih sayang. Saudara Chen, kamu baru saja membelikanku satu. Aku tidak menginginkan yang ini lagi. Lin Ruohan berkata dengan malu-malu. Tidak masalah, tidak memerlukan biaya banyak, asalkan kamu menyukainya. Jian Yuan memutar matanya ke arah Su Chen dan Lin Ruohan, kalian berdua, tolong berhenti menyebarkan omong kosong. Melihat diskusi di antara penonton berangsur-angsur mereda, Han Dao Jun melanjutkan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, lot ini adalah keuntungan dari lelang ini, jadi harga awalnya adalah 1 yuan, dan penawar tertinggi akan mendapatkannya. Ya Tuhan, 1 dolar. Ini benar-benar manfaat yang besar. Sekelompok orang kaya mengangkat plakat mereka dan bersiap menawar. Tapi saat mereka menawar, mereka tiba-tiba berhenti bergerak. Jangan berani bicara lagi. Karena mereka melihat Su Chen mengangkat tanda. Aku akan memberimu 1 dolar. Setelah Su Chen mengajukan penawaran, Yang Tianluo melihat yang lain, dan niatnya terbukti dengan sendirinya. Aku bisa menipunya kali ini. Kata Ning Yu sambil tersenyum. Itu tidak bisa dihindari. Saya akan mencari beberapa editor berita besok untuk mempublikasikan perbuatan orang yang dimanfaatkan ini.
Maka masalah ini akan menjadi menarik. Aku sangat menantikannya. Setelah Su Chen selesai menawar, Han Daojun berkata, sekarang setelah seseorang mengajukan penawaran, Anda dapat melanjutkan. Melihat adegan ini, Yang Tianluo dan Ning Yu saling memandang dan tersenyum, menunggu untuk menyaksikan kesenangannya. Petik 2. Namun setelah beberapa detik, semua orang yang hadir terdiam. Tidak ada yang mengangkat tanda. Yang Tianluo dan Ning Yu sama-sama tercengang. Apa yang terjadi? Tanda seru. Tidak ada penawar. Apakah Anda berencana untuk menyerah? Melihat ada sesuatu yang tidak beres di atmosfer, Han Daojun berkata lagi. Apakah kamu tidak puas dengan lot ini? Kenapa kamu tidak menawar? Semua orang kaya diam dan tidak ada yang bicara. Semuanya, ini waktunya kalian menawar. Yang Tianluo mendengus dingin. Namun pemandangan itu masih sunyi. Tidak ada yang berani mengangkat tanda. Kali ini, Yang Tianluo tidak bisa duduk diam sama sekali. Apa maksudmu? Apakah kamu tidak ingin bekerja sama denganku, Yang Tianluo, di masa depan? Kerjasama menyebalkan. Melihat sikap arogan Yang Tianluo, seseorang akhirnya tidak dapat menahannya lagi dan mengutuk. Anak muda bernama Yang, saya sudah lama bersabar dengan Anda. Puan Su sudah mengajukan penawaran. Anda masih meminta kami menaikkan harga. Apakah Anda ingin kami menyinggung perasaan Tuan Su? Apa niat Anda? Tanda seru petik 2. Bingung. Yang Tianluo sangat dimarahi hingga dia bingung. Apa yang kamu lakukan? Kamu sebenarnya memanggilnya Tuan Su. Benar, izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda masih ingin nongkrong di Zonghai di masa depan, berhentilah pamer di depan Tuan Su. Jika Anda benar-benar ingin pamer, lakukan sendiri dan jangan bawa kami bersamamu. Setelah mengatakan itu, semua orang yang hadir berdiri dengan hormat, membungkuk kepada Su Chen, dan berkata dengan keras. Presiden Grup Diliang Luar Negeri Tiongkok, Keluarga Guo. Presiden Grup Zhengxiang Luar Negeri Tiongkok, Wang Zhaojun. Ketua Grup Xiaoli Luar Negeri Tiongkok, Li Mingming. Ketua Grup Zonghai Ningling, Xiong Hao. Ketua Grup Taikuan Luar Negeri Tiongkok, Shen Shousan. Zonghai. Salam untuk Tuan Su. Lin Ruohan dan Jian Yuan ketakutan lagi. Apa yang dilakukan Saudara Chen? Tanda seru. Dia benar-benar membuat para pemimpin bisnis ini tunduk dan menyerah. Ruohan, sayang, jika kakakmu Chen begitu kuat, dia pasti kekurangan simpanan, tipe budak. Bab 454. Kamu sebenarnya. Wajah Yang Tianluo menjadi pucat dan dia merosot ke kursi. Baru sekarang dia mengetahui bahwa orang ini bernama Su Chen. Energinya di Zonghai jauh melebihi energinya. Jika kamu melawannya terlepas dari hidup dan mati, maka kamu pasti akan menjadi orang yang menderita. Apakah pria sialan ini benar-benar harus meminta ayahku untuk menghadapinya? Ning Yu berkata dengan marah. Kamu tidak perlu melakukan apapun dulu, aku akan menangani masalah ini. Yang Tianluo berkata dengan mata menyipit. Tetapi, Ning Yu ragu-ragu untuk berbicara. Meskipun dia bukan seorang pebisnis, dia masih bisa melihat situasi di depannya. Dengan kekuatan Yang Tianluo saat ini, tidak realistis bagi Su Chen untuk bersaing. Setelah itu, saya akan mengirim orang dari Yanjing untuk memberitahu dia konsekuensi menyinggung saya, Yang Tianluo. Lelang berakhir dan Su Chen membeli liontin giok hitam seharga 1 yuan. Tapi bagi Su Chen, ini hanyalah gadget, hanya untuk membuat Lin Ruohan bahagia. Segera, lot keempat diangkat, dan Han Daojun memperkenalkan. Semuanya, senjata ajaib ini dibuat oleh Master Yue Hongsheng. Dia menghabiskan 5 tahun dan seluruh energinya untuk membuatnya. Itu adalah senjata ajaib yang bisa digunakan baik untuk menyerang maupun bertahan. Adapun efeknya, saya bisa menggunakan kepala manusia di leherku sebagai senjata ajaib. Dijamin lebih bagus dari gelang terakhir. Mendengar kata-kata tersebut, sekelompok pengusaha kaya kembali iri. Ini adalah hal yang menyelamatkan nyawa, dan mereka semua ingin mengambilnya sendiri. Melihat antusiasme semua orang dimobilisasi, Han Daojun tersenyum dan berkata, tawaran awal untuk lot ini adalah 40 juta, dan harganya akan naik 500.000 setiap kali. Benda ini juga sangat bagus. Sepertinya lebih berguna dari yang sebelumnya, kata Jian Yuan pada dirinya sendiri. Itu hanya palsu, jangan khawatir. Palsu. Suara Su Chen tidak keras, tetapi semua orang di sekitar mendengarnya, dan itu segera menimbulkan keributan. Senjata ajaib itu dibuat oleh Master Yue Hongsheng, bagaimana mungkin itu palsu? Hal semacam ini sudah diharapkan oleh Su Chen. Di dunia sekuler, kemampuan membuat gelang pertahanan sudah menjadi batasnya. Senjata ajaib yang mampu menyerang dan bertahan seperti ini dianggap tingkat menengah, dan hanya sekte tersembunyi yang kuat yang dapat membuatnya. Dia hanyalah seorang Yue Hongsheng, tapi dia tidak memiliki kemampuan itu. Selain itu, gejolak mental yang ditimbulkannya juga bisa menjadi bukti kuat bahwa itu palsu. Dan niatnya juga sangat jelas. Dia mengambil beberapa produk asli pertama sebagai dasar, dan kemudian menjual yang palsu ini, jadi tidak ada yang akan mempertanyakannya. Su Chen, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Tuan Yue Hongsheng ada di sini. Jika Anda memfitnah dia seperti ini, Anda harus berhati-hati. Bagaimana mungkin seorang ahli Feng Shui pantas memintaku untuk berhati-hati? Puan,
Meskipun Anda bernilai puluhan miliar, Anda tidak bisa memfitnah Tuan Yue seperti ini, kata Han Daojun dengan ekspresi tidak senang. Karena kamu tidak percaya, izinkan aku menunjukkannya padamu. Su Chen berjalan perlahan ke atas panggung, mengeluarkan senjata ajaib itu, dan mengetuknya dengan ringan. Senjata ajaib itu segera retak dan pecah menjadi beberapa bagian. Mendesis. Semua orang akhirnya menghela nafas lega. Itu benar-benar palsu. Kamu harus percaya sekarang. Sudut mulut Han Daojun bergerak-gerak. Dia tidak pernah menyangka Yue Hongsheng akan membuat pernyataan palsu untuk menipu orang. Kamu bisa menangani sendiri masalah ini di sini, dan aku tidak akan bermain-main denganmu. Su Chen berdiri dan bersiap untuk pergi bersama Lin Ruohan. Nak, kamu merusak perbuatan baikku, apakah kamu ingin pergi begitu saja? Teriakan marah datang dan bergema di seluruh tempat. Semua orang melihat sekeliling dan melihat bahwa dia adalah seorang pria paruh baya berjubah kuning. Ada banyak pola aneh yang tergambar di jubahnya, yang semuanya memenuhi dirinya dengan suasana yang aneh. Yue Hongsheng. Han Daojun berkata dengan lantang, apa yang terjadi? Kamu sebenarnya membawa barang palsu untuk menipu orang. Palsu. Yue Hongsheng mendengus dingin, saya, Yue Hongsheng, adalah seorang ahli Feng Shui terkenal di Tiongkok. Bagaimana saya bisa menggunakan produk palsu untuk menipu orang? Ini semua salahnya. Kata-kata Yue Hongsheng membuat semua orang yang hadir bingung. Salah satunya adalah orang kaya dengan kekayaan bersih puluhan miliar. Di sisi lain adalah ahli Feng Shui terkemuka Tiongkok. Identitas kedua orang ini memang tidak biasa, namun mereka ngotot pada pendapat masing-masing sehingga membuat mereka tidak tahu harus mempercayai siapa. Aku sudah mengetahui tipu muslihatnya, bukankah kamu masih mau mengakuinya? Su Chen tampak acuh tak acuh dan berkata dengan tenang. Saya pikir Anda datang ke sini dengan sengaja untuk menyebabkan kerusakan. Senjata ajaib yang saya buat benar-benar berkualitas tinggi, tetapi setelah Anda naik, Anda menghancurkannya menjadi beberapa bagian, dan Anda terus mengatakan itu palsu, menghina saya. Kejahatan macam apakah kamu pantas mendapatkan reputasimu? Saya mengerti apa yang terjadi. Yang Tianluo berkata dengan keras. Saudara Yang, apa yang kamu mengerti? Coba pikirkan, harga awal item lelang terakhir adalah 40 juta, dan itu adalah senjata sihir bermutu tinggi. Jadi aku pasti harus mendapatkan item ini, dan dia takut aku akan menaikkan harganya terlalu tinggi dan dia akan melakukannya. Kehilangan muka jika dia tidak mampu membelinya. Jadi dia mengambil kesempatan untuk menghancurkan senjata ajaib itu dan secara salah menuduh Tuan Yue Hongsheng menjadikannya palsu, sehingga dia bisa membunuh dua burung dengan satu batu. Kata-kata yang Tianluo membuat semua orang tiba-tiba sadar, karena kemungkinan seperti itu memang ada. Dia membayar 1 miliar untuk gelang yang rusak, dan sekarang, jika senjata ajaib tingkat tinggi ini benar-benar dijual, harganya akan mencapai puluhan miliar. Oleh karena itu, perkataan yang Tianluo memang mungkin. Tapi saat ini, tidak ada yang mempertanyakan Su Chen. Karena aku tidak punya nyali. Saudara Yang, apa yang kamu katakan masuk akal. Kamu benar-benar berani memfitnah Tuan Yue. Kamu tidak akan pernah membiarkan dia bersenang-senang hari ini. Ning Yu berkata dengan dingin. Yue Hongsheng berdiri dengan tangan di belakang tangan dan mendengus dingin. Saya bekerja keras pada senjata ajaib itu selama 5 tahun sebelum membuatnya. Jika Anda tidak ingin menderita sakit fisik, maka bayarlah kompensasi 5 miliar. Jika tidak, saya, Yue Hongsheng, akan memberitahu Anda apa itu teror. 5 miliar. Mendengar angka tersebut, semua orang tercengang. Sebuah barang dengan harga awal 40 juta ternyata membutuhkan kompensasi 5 miliar. Sungguh singa. Bahkan jika kamu menginginkan uang, penampilanmu terlalu jelek. Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Melihat Su Chen, mata Yue Hongsheng menyipit, menunjukkan niat membunuh. Dengarkan apa yang kamu katakan, itu penalti jika kamu tidak makan roti panggangnya. Awalnya aku datang ke sini untuk bersantai, tapi aku bertemu dengan orang buta sepertimu, jadi aku akan melakukan hal baik hari ini untuk membuat ingatanmu panjang dan menghindari berbohong kepada orang lain di masa depan. Kalau begitu biarkan aku, Yue Hongsheng, datang dan rasakan kekuatanmu. Setelah mengatakan itu, saya mendengar suara serigala menangis dan hantu melolong di tempat tersebut, menakuti kulit kepala semua orang hingga mati rasa dan menjadi pucat. Saudara Chen, aku takut. Lin Ruohan dengan erat meraih sudut pakaian Su Chen dan berkata. Jangan takut, keluar dan tunggu aku. Bab 455. Orang-orang yang hadir tampak sangat senang. Yue Hongsheng itu terlalu menakutkan dan di luar jangkauan mereka. Lebih baik bersembunyi sekarang. Saat ini, tidak ada yang lebih penting daripada hidup Anda sendiri. Saudara Chen. Lin Ruohan meraih lengan Su Chen. Meskipun dia takut, dia tidak ingin meninggalkan Su Chen sendirian di sini. Dia sudah memikirkannya, tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, dia akan menghadapinya bersama Su Chen. Menyentuh rambut panjang lembut Lin Ruohan, Su Chen berkata sambil tersenyum. Bukan masalah besar. Keluar saja dan tunggu aku. Aku akan menemuimu dalam beberapa menit. Tidak akan lama. Setelah mengatakan itu, Su Chen mendorong Lin Ruohan ke pelukan Jian Yuan dan berkata, bawa dia keluar. Su Chen sudah mengetahui situasi Yue Hongsheng.
Meskipun dia tidak bisa menyakiti Lin Ruohan bersamanya, dia tidak ingin Lin Ruohan takut dengan hal-hal aneh Yue Hongsheng. Kalau begitu kami akan keluar dan menunggumu dulu. Jian Yuan juga berkata dengan sedikit khawatir. Bagus. Naik. Semua orang di tempat tersebut berlari keluar, hanya menyisakan Su Chen dan Yue Hongsheng di dalam. Apakah kamu takut kematianmu akan jelek dan kamu tidak ingin dipermalukan di depan wanitamu, jadi kamu mengusir mereka semua? Kata Yue Hongsheng sambil mencibir. Mereka sangat penakut. Aku hanya tidak ingin kamu, pria sepertimu, menakuti mereka. Mata Yue Hongsheng menyipit. Bisakah kamu mengetahui dari mana asalku? Kamu hanyalah seorang kultivator hantu, jangan menganggap dirimu terlalu serius. Anak baik, karena kamu meremehkan silsilah pembudidaya hantu kami, aku akan memberitahumu betapa kuatnya kami hari ini. Yue Hongsheng melambaikan tangannya yang besar, dan lebih dari selusin jimat kertas kuning terbang ke udara. Dan jimat kertas itu tampak hidup, mengelilingi Su Chen, dan mengeluarkan suara-suara seperti hantu. Saat ini, rumah lelang menjadi sangat menakutkan. Su Chen menghela nafas lega. Untungnya, dia telah mengusir gadis konyol Lin Ruohan itu. Jika tidak, dengan karakternya yang pemalu, melihat pemandangan ini, dia mungkin akan mengalami mimpi buruk di malam hari. Seperti yang Anda lihat sekarang, ini adalah 10 jimat hantu yang telah saya kembangkan dengan hati-hati. Masing-masing berlumuran darah 100 orang. Hari ini saya akan membiarkan Anda merasakan sendiri bagaimana rasanya berada di neraka dan dunia bawah. Itu hanya tipuan kecil. Retakan. Dengan menjentikkan jarinya, puluhan cahaya putih tiba-tiba muncul di udara. Kemudian, seperti api, jimat hantu yang melayang di udara terbakar habis, dan pada akhirnya tidak ada debu yang tersisa. Bagaimana ini mungkin? Tangan dan kaki Yue Hongsheng terasa dingin, seolah terjebak di dalam gua es. Su Chen di depannya seperti pusaran air besar, memberinya perasaan yang tak terduga. 10 jimat hantu ini, yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun, sebenarnya dipatahkan olehnya hanya dengan satu gerakan. Aku sama sekali bukan tandingannya. Pesona hantumu ini sepertinya tidak berhasil di hadapanku. Yue Hongsheng berlutut dan melakukan kotau berulang kali. Tolong, guru, ampuni nyawa saya. Saya hanya ingin menipu sejumlah uang. Saya tidak punya niat lain. Saat itu, di pegunungan Siwan di wilayah barat daya Miao, saya membunuh ribuan aliansi pembudidaya hantu Anda, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda berani keluar untuk menimbulkan masalah. Tampaknya masih ada ikan yang lolos dari jaring. Aliansi 1000 orang sebenarnya dibunuh olehmu. Sebelumnya, Yue Hongsheng hanya takut pada Su Chen. Namun kini, hal itu berubah menjadi ketakutan. Aliansi beranggotakan 1000 orang itu adalah organisasi paling kuat dalam silsilah pembudidaya hantu, dan juga dikenal sebagai harapan untuk menghidupkan kembali silsilah pembudidaya hantu. Tetapi pada saat itu, aliansi ribuan orang ini, yang berada pada puncaknya, semuanya dibunuh oleh Tuan Misterius dalam semalam, dan tidak ada yang selamat. Saya tidak pernah menyangka bahwa ahli yang membunuh ribuan orang di aliansi adalah orang di depan saya yang setajam pedang. Yue Hongsheng hampir menangis. Bagaimana dia bisa begitu tidak beruntung bertemu dengannya? Hidupmu sudah memasuki hitungan mundur, mulailah salat terakhirmu. Di luar tempat lelang, semua orang berkumpul di sini. Lin Ruohan dan Jian Yuan sama-sama berjinjit, melihat ke dalam. Terutama Lin Ruohan, hati kecilnya sudah terkepal. Wajah cantik dipenuhi dengan keanggunan. Jika Jian Yuan tidak menggendongnya di samping, dia mungkin akan bergegas masuk. Ruohan, jangan terlalu banyak berpikir, kembalilah dan bersiaplah untuk kematiannya. Yang Tianluo melontarkan komentar sinis seolah-olah dia hanya menonton kesenangan itu. Ekspresi Lin Ruohan menjadi dingin. Jika kamu tidak berbicara, tidak ada yang akan menganggapmu bodoh. Saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Saya tahu kekuatan Yue Hongsheng dengan sangat baik. Sebagai ahli Feng Shui paling terkenal di Tiongkok, kekuatannya telah melampaui imajinasi orang biasa. Bahkan master tingkat seni bela diri pun tidak bisa menjadi miliknya. Bagaimana lawanmu, Saudara Chen, bisa bertahan di tangannya? Jika sesuatu terjadi pada Saudara Chen, maka aku, Lin Ruohan, tidak akan memudahkanmu. Yang Tianluo mengangkat bahu, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika Anda tidak mendengarkan, saya tidak bisa berbuat apa-apa. Hei, sayang sekali. Presiden kita Lin baru saja menemukan cinta sejati, dan suaminya mati di tangan orang lain hanya karena dia pamer. Tuhan ini juga sangat tidak adil kepada Presiden Lin kita. Ning Yu berkata dengan marah dari samping. Yang Tianluo juga tertawa, tetapi tidak berbicara. Sekarang, mereka merasa sangat bahagia. Wajah mereka ditampar oleh Su Chen satu demi satu, tetapi mereka tidak punya pilihan selain melampiaskan amarah mereka. Tapi sekarang, Yue Hongsheng tiba-tiba muncul, memberiku kesempatan untuk bermain dan membunuh orang dengan pisau pinjaman. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Ciut. Pintu tempat lelang terbuka, dan Yue Hongsheng keluar dengan wajah pucat. Tuan Yue, bagaimana situasi di dalam? Apakah Su Chen sudah mati? Jika demikian, serahkan sisanya padaku, Yang Tianluo. Rusak. Yue Hongsheng menamparkan wajah Yang Tianluo. Pegang koin 5. Beraninya kamu tidak menghormati Tuan Su. Aku akan menamparmu sampai mati.
Mendesis. Semua orang tersentak dan tampak ngeri. Apa yang sedang terjadi? Baru saja Yue Hongsheng berteriak pada Tuan Su untuk membunuhnya, tapi sekarang dia mengubah nadanya. Tuan Yue Hongsheng, orang bernama Su Chen itu memfitnah reputasi Anda di depan umum. Bagaimana Anda bisa melepaskannya begitu saja? Rusak. Yue Hongsheng menamparkan Ning Yu lagi, membuat Ning Yu terbang beberapa meter jauhnya. Kalian berdua idiot masih berani memfitnah Tuan Muda Su. Hari ini, aku akan membuat kalian tidak mungkin hidup atau mati. Bab 456. Semua orang yang hadir tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mereka semua saling memandang. Saya bahkan tidak mengerti mengapa Yue Hongsheng ingin menyerang Yang Tianluo dan Ning Yu. Yang Tianluo menutupi wajahnya, dia tidak terlalu peduli sekarang. Selama orang-orang Su Chen terbunuh, tujuannya akan tercapai. Namun saat ini, langkah kaki terdengar dari dalam venue. Yang Tianluo dan Ning Yu mengetahuinya. Orang yang keluar ternyata adalah Su Chen. Kamu belum mati. Dia pecundang dan dia masih ingin membunuhku. Su Chen memandang Yang Tianluo seolah dia bodoh dan berkata, Tuan Muda Su, saya telah memberi Anda pelajaran untuk kedua orang ini. Yue Hongsheng berkata dengan rendah hati. Lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan, kata Su Chen dengan tenang. Ya, Tuan Su. Sebagai tanggapan, Yue Hongsheng langsung berlutut dan berkata kepada semua orang di bawah. Akulah yang pantas mati. Akulah yang kehilangan akal. Senjata ajaib yang kubuat memang palsu. Aku hanya ingin menipu sejumlah uang. Aku benar-benar tahu aku salah. Ternyata itu benar. Kata-kata Yue Hongsheng mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa generasi ahli Feng Shui yang luar biasa akan melakukan hal seperti itu. Yang Tianluo dan Ning Yu menatap. Kali ini, mereka benar-benar malu. Tuan Muda Su, saya telah melakukan semua yang perlu saya lakukan. Bolehkah saya pergi sekarang? Pergilah. Ya, aku berangkat sekarang. Saudara Chen. Yue Hongsheng melarikan diri, dan Lin Ruohan berlari mendekat dan memeluk Su Chen. Saudara Chen, saya sangat khawatir. Menyeka air mata dari sudut mata Lin Ruohan, Su Chen tersenyum dan berkata. Kamu masih menangis ketika kamu sudah dewasa. Aku sudah bilang padamu jangan khawatir. Tapi aku hanya bisa mengkhawatirkanmu. Jian Yuan, tolong berhenti menyebarkan makanan anjing saat ini. Saudara Chen, orang itu sangat penuh kebencian, mengapa kamu membiarkan dia pergi? Jangan khawatir, dia tidak akan bisa pergi jauh. Hidupnya telah memasuki hitungan mundur. Jika dia hanya pembohong biasa, Su Chen hanya akan memberinya hukuman kecil. Tapi Yue Hongsheng berbeda. Mereka berasal dari silsilah pembudidaya hantu. Selama bertahun-tahun, banyak sekali orang yang mati di tangan mereka. Jika dia tidak dibunuh, Su Chen akan merasa kasihan atas hati nuraninya. Ya, Lin Ruohan mengangguk sebagai jawaban. Dalam situasi saat ini, sepertinya tidak ada lagi yang perlu dibicarakan di antara kalian. Ayo kembali dulu. Oke, kebetulan aku tidak ingin tinggal di sini lagi. Setelah Su Chen dan yang lainnya pergi, Yang Tianluo dan Ning Yu dibantu oleh Chen Nian dan yang lainnya, dan akhirnya masuk ke mobil mereka dengan putus asa. Saudara Yang, Su Chen terlalu kuat. Jika dia mendukung Lin Ruohan dan ingin berurusan dengan Lin Group miliknya, maka kemungkinannya akan kecil. Kata Ning Yu. Aku tahu ini, jadi aku tidak bisa menyerang Lin Ruohan dengan mudah sekarang. Kalau begitu, apakah kamu punya rencana lain sekarang? Mari kita serahkan proyek pulau buatan kepada mereka dulu, Lin Group. Nanti, saya akan memikirkan cara untuk mencegah bank memberi mereka pinjaman dan memutus rantai modal mereka. Dengan cara ini, mereka akan tetap bangkrut. Ekspresi Yang Tianluo sangat dingin, adapun pria bernama Su Chen, saya secara pribadi akan mengirim orang-orang dari Yanjing untuk memberitahu dia konsekuensi menyinggung saya, Yang Tianluo. Di villa, Lin Ruohan menggendong Su Chen dan menangis lama. Saudara Chen, jika saya tahu hal seperti ini akan terjadi, saya tidak akan pergi menemui Yang Tianluo dan yang lainnya. Saya tahu mereka tidak memiliki niat baik. Memegang Lin Ruohan dengan kedua tangannya, Su Chen marah dan lucu. Jika hal seperti ini terjadi, aku tidak bisa menyalahkanmu. Jangan mengambil semua tanggung jawab pada dirimu sendiri. Masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Menyeka air matanya, Lin Ruohan menangis dan berkata, kalau begitu kamu tidak bisa menyalahkanku di dalam hatimu. Kamu juga mengatakan bahwa aku tidak bersungguh-sungguh. Ya, aku tidak menyalahkanmu. Su Chen menghibur sambil menepuk pantat Lin Ruohan. Kalau begitu aku akan mandi. Teruskan. Lin Ruohan pergi mandi, sementara Su Chen duduk sendirian di ruang tamu, memainkan ponsel di tangannya. Saya menelepon Luciu 2 kali berturut-turut, tetapi tidak berhasil. Beberapa hari telah berlalu, dan tidak ada berita sama sekali tentang lelaki tua itu. Su Chen sedikit khawatir, jadi dia mengirim pesan ke Ye Tianlang. Bersiaplah untuk menggunakan informan besar organisasi Silver Wings untuk menemukan keberadaan Luciu. Jika sesuatu benar-benar terjadi padanya, dia akan bergegas membantu secepat mungkin. Dini hari berikutnya, Su Chen sedang makan di lantai bawah ketika dia melihat Lin Ruohan mengenakan piyama, berdiri di peron lantai 2.
Saudara Chen, beritahu saya gaya pakaian apa yang harus saya kenakan untuk bekerja. Oke, kenapa kamu menanyakan ini padaku? Su Chen bertanya sambil makan. Wanita memakai pakaian hanya untuk dilihat pria, jadi aku ingin meminta pendapatmu. Pakaian yang kamu kenakan kemarin cukup bagus. Sesuatu yang lebih netral. Saudara Chen, bahkan rok sutra hitam pun tidak dapat membangkitkan minat seksualmu. Memang ada masalah dengan orientasi seksualmu. Aku harus menelepon Bibi Zhao setelah itu untuk membicarakannya. Su Chen, Tidak lama kemudian, Lin Ruohan berganti pakaian menjadi lebih netral dan turun sambil minum susu dan berkata, Saudara Chen, jangan lupa pergi ke perusahaan hari ini. Apa yang kamu lakukan di perusahaan? Kamu sudah mengatakan beberapa hari yang lalu bahwa kamu akan pergi ke perusahaan untuk membantuku setelah urusan sekolah selesai. Kamu tidak bisa menepati janjimu. Oke, aku akan mengingatnya dan aku akan pergi. Saudara Chen, apakah kamu tidak membutuhkan aku untuk mengatur pekerjaan untukmu? Tidak, Anda adalah presidennya, Anda harus tahu bagaimana menghindari kecurigaan. Baiklah, Saudara Chen, saya yakin kamu akan baik-baik saja. Setelah mengatakan itu, Lin Ruohan mencium wajah Su Chen, lalu mengenakan sepatu hak tingginya dan bersiap berangkat kerja. Setelah makan, Su Chen pergi. Awalnya saya ingin memilih mobil sederhana, tetapi saya tidak menyangka bahwa mobil paling sederhana di garasi Lin Ruohan adalah BMW M6 milik saya sendiri. Grup Lin luar negeri Tiongkok berlokasi di Tiongkok tengah luar negeri. Memiliki bangunan seperti itu di tempat yang harga tanahnya mahal menunjukkan kekuatan finansial seluruh grup Lin. Memarkir mobil, melihat ke atas, dan bersiap untuk melanjutkan. Su Chen. Mendengar seseorang memanggil namanya, Su Chen berbalik dan menemukan Su Rou berdiri tidak jauh dari situ. Mengapa kamu di sini? Su Chen berkata dengan tidak percaya. Suruh adikku bekerja. Dia bekerja di gedung ini. Mendengar ini, Su Chen menyadari bahwa wanita di sebelah kopilot sebenarnya adalah saudara perempuannya. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda dapat melihat bahwa keduanya sangat mirip. Namun yang mengejutkan Su Chen adalah adiknya benar-benar bekerja di perusahaan Lin Ruohan. Xiao Rou, siapa ini? Tanya adik Su Rou. Bersambung.